biasa yang bagian biasa yang Rangkring-rangkring apalagi itu bangunnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CIS TV, berjumpa kembali dengan Rusdi Somad dalam acara Ngobrol Pintar. Sore ini kita kedatangan tamu, kita berbincang-bincang dengan pengusaha ayam negeri, Bapak Tono. Selamat sore, assalamualaikum Pak Tono. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana ini suasana pandemi ini? Alhamdulillah, walaupun suasana pandemi, terutama kita diberikan kesehatan, dijauhkan segala hal ininya, bala bencananya minta-minta dari sini sampai ke akhir kita terhindar daripada apa yang ditakutkan kita selama ini. Sudah vaksin, Pak? Atau sudah vaksin keluarga? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Ya. Ini Pak Tono, sudah berapa lama menekuni usaha ayam potong ini? Kalau dibilang lama ya cukup lama, karena usaha ayam ini dimulai dari tahun 2003. Berarti dihitung-hitung sampai dengan hari ini 2021 sudah 18 tahun lebih kurang. Lama sekali Pak. Ya, lama sekali. Pasang surut selama 18 tahun tuh ada pasang apa? Ya namanya kita usaha itu pasang surut tuh pasti ada. Ada bulan-bulan yang ini kan, bulan yang rame, bulan yang sepi. Nah seperti bulan-bulan sekarang ini, kalau istilah Jawanya bulan Suro. Nah, bulan Suro ini kalau ini usaha kita terutama ayam agak sepi. Ya, berkurang daripada bulan-bulan apa lainnya di bulan ini. Di bulan berapa persen kira-kira penyusutan pengurangannya tuh? Kalau dihitung bulan-bulan biasa dengan bulan-bulan Suro ini, memang setiap tahun ini bulan Suro ini memang pasti begitu, berkurang. Jadi kalau kita perburuan itu dapat 6 rate misalnya kan, mobil itu jalan biasa paling 4 rate kan begitu. Jadi sekitar 30%. 30 sampai 40% di bulan ini. Jadi pasang suruhnya ini bulan Suro ini selama 1 bulan. Karena kalau paham Jawa itu apa? Ya hajatan. Orang Jawa itu kan bulan Suro ini tidak boleh hajatan. Jadi kebutuhan akan ayam ini berkurang misalnya. Kita di Lahat ini ya katakan warga asli Jawa juga, keturunan Jawa Banyak sekali. ya banyak sekali kan ya. Jadi ada bulan ini, ada bulan-bulan lain seperti bulan, kalau bahasa kampungnya bulan Apit. Antara ini bulan puasa, bulan Syawal dengan bulan Haji itu dinamakan bulan Apit. Nah itu paham kita kampung pribumi, sebulan itu kebutuhan ayam juga menurun. Karena paham kita orang pribumi jarang sial hari panas, bulan panas kan begitu. Itu kalau pasang surutnya. Jadi pasang suratnya ya. Cuman alhamdulillah kita masih bisa berjalan sampai saat ini kan. Oke Pak. Oke lah, sebelum kita lanjutkan ngobrol kita dengan Pak Tono, kita rehat sebentar, kita ngopi dulu. Kopi Lahat. Pak, silakan ngopi. Mantap, sedap. Kak Tono,
Jadi apa sih yang melatar belakangi sehingga akhirnya Kak Tono mau terjun ke bisnis ayam ini? Ya, kalau menurut latar belakang, kurasa tidak ada latar belakang ini, karena dari kita balik ke awal, karena dari keturunan atau keluarga pun kita tidak ada yang ada pengusaha bisnis ini ayam. ayam. Cuman karena kita dulu pernah hidup di Jakarta, jadi sehingga pada akhir 2001 kita merasakan tidak cukup untuk tidak tahan tinggal di Jakarta. Makanya kita sepakat dengan keluarga kita pulang ke Lahat ke sebagai daerah asal kita kan. Ya, dengan apa keadaan ekonomi yang serba susah pada waktu itu, sehingga ya kita mencari celah peluang bisnis apa kira-kira yang bakal cocok, sehingga kita ya karena hobinya memang dagang di Jakarta juga, kita memang di Jakarta juga dagang usaha ya kan, walaupun usaha orang pulang ke Lahat ini orang tua pun dagang. Mertua, jadi di pihak mertua saya memang sudah usaha. Jadi dengan bimbingan dan bantuan mertua, ya saya termasuk melibatkan kakak ipar, saya belajar, saya diskusi, kompromi, musyawarah, dan minta bantuan dengan kakak ipar, survei usaha tempat-tempat ayam ini di Palembang. Survei. Jadi Palembang itu dari kilometer 20 sampai ke Air Batu itu semua kandang ayam ini dijajaki. Kira-kira gimana cara ininya kan? Alhamdulillah, karena hasil musyawarah dan bimbingan orang tua dari pihak mertua dan kakak ipar tadi, ya ditemukan titik ini yang bisa waktu itu bisa mengadakan kerjasama untuk usaha ayam ini. Dia mau menyuplai asalkan dengan sistem pembayaran yang kontan gitu. Jadi bermula dari itu, nah berlanjut ya, itulah mulai awal dasarnya berlanjut jual ayam sebagai pengecer di pasar di situ. Di pasar di Lahat. Di pasar, iya, di pasar di depan rumah. Kebenaran pada waktu itu tahun 2003 itu pasar lama itu yang sekarang pasar Square, ya, PTM, itu dibongkar. Nah, jadi semua pedagang sayuran itu dipindahkan ke Jalan Srelo. Nah, kebenaran areal pasar sayur itu di barisan Jalan Srelo, berhadapan dan berbarisan dengan rumah kita yang ditempati di Jalan Srelo. Pada waktu 2004, 5 sampai 2006 kita ada di situ kan. 2006 pasar Square itu jadi, maka sehingga pedagang yang di Jalan Srelo tadi dipindahkan lagi, dimasukkan ke pasar Square, sehingga pedagang sayur yang di Jalan Srelo selama ini tidak ada yang mengganggu di Jalan Srelo lagi. Jadi udah ada tempat masing-masing di pasar Square. Oh, awalnya jadi ngecer dulu Pak Tono di pasar ya? Iya. Pada saat pertama itu berapa ngambil di Palembang? Berapa ekor ayam? Pada waktu itu awalnya tuh. Awal mula itu karena ada sejenis MOU lah, ada perjanjian, ada kontrak istilahnya kan. Karena tempat atau bos yang tempat dituju itu kemarin, tahun yang itu, dia mau menyuplai tapi minimal
minimal ambil ayam tuh 1.000 ekor. 1.000 guys. Nah, 1.000 ekor baru bisa diantar oleh Oleh toke itu. oleh bos dari Palembang ke kita di lahan. Jadi 1.000 ayam dulu pertama. Jadi 1.000 ayam pertama. Ya. Pada saat itu berapa hari itu 1.000 ayam itu habis? Ya kalau pada Awal-awal, waktu kan? itu kalau memang mau jualkan ayam 1.000 itu ya susah. Tapi di situ juga kita menguji apa? Nyali dan kecerdikan kita kan. Nah, jadi maksudnya tuh kalau ambil ayam 1.000 saya ecerkan sendiri kan nggak bakal habis. Nah, tetapi dengan ada ini apa pasar dan pedagang ayam di sekitar kita itu ada juga. Jadi akhirnya ngisi. bukan yang ngisi, sistemnya begitu. Kita benar-benar minta bantu. Nah, misalnya kan ambil ayam 1.000 ekor, misalkan kita beli berapa waktu itu, pada waktu itu masih 8.000-an. 8.000. 8.000 satu ekor itu ada Palembang. Jadi kalau kita ambil ayam 1.000 ekor, nah, kita kan paling mampu ngecer kan 100 atau 200 ekor. Sedangkan yang berjualan dagang ayam di sana, di sekitar kita itu udah senior, ya udah lama ngecer kan. Jadi ya kalau kebenaran kita ngambil ayam 1.000, saya temui, saya minta bantu. Ya modalnya sekian, ambillah, ya kan. Setorkan modalnya, aku belinya sekian, kamu beli juga sekian. Nah jadi ada 3 pedagang waktu itu yang bisa membantu. Ada yang ngambil 500 ya kan, mampu dia minta 500 ekor, kan? Ada yang minta 300 ekor kan, ada yang 100 ekor. Ya akhirnya ya kita cuma jualkan yang 100 ekor, yang dapat rezeki dari yang 100 ekor yang kita jualkan itu aja. Ya kalau nggak begitu nggak bisa berkembang kita kan. Kebutuhan ayam kalau kita baru, pedagang baru kan, ngecerkan ayam baru, tempat juga kan baru. Jadi orang belum begitu mengetahui. Jadi pernah satu hari itu ayam tuh cuma 3 ekor, lakunya 4 ekor laku kan. Nah tapi kegigihan tadi saya ayam ini sudah ada dengan orang, misalnya modal saya udah sekian, saya dapat ayam 100 ekor ini aja kan. Kalau yang 500 dengan yang 300 tambah ya 100 tadi itu balik modal itu udah ini kan modal saya kembali kan gitu kan. Nah, jadi yang 100 ekor tadi kalau saya mau cari untung kan. Nah, jadi gitu awal mula dari pergerakan bisnis ayam ini. Dari tahun 2003 sampai 2006 kita di pasar Jalan Srelo itu. Nah, sesuai dengan perkembangan alhamdulillah kita ada rezeki. Ya 2004 beli lokasi ini, 2006 langsung kita pindah di sini gitu kan. Pindah ke sini. Ya, karena alhamdulillah kalau di pasar itu penampungan ayam itu tidak ini kan. Tidak memungkinkan dan mengganggu tetangga di kanan kiri kan. Kalau di sini lokasi kita agak terasing daripada dari tetangga kan. Dari masyarakat. Dari masyarakat kan. Jadi alhamdulillah sekarang berjalan ya, walaupun kita ini ngecer, cuman pedagang itu memang cari harga kira-kira kan begitu. Ini pengecernya. Jadi pembeli tadi datang tuh memang dia langganan kita yang ini yang memang udah tahu dan orang-orang cari, masyarakat yang cari harga mungkin kan. Karena harga kita dengan harga di pengecer beda kan begitu kan. Jadi awal-awalnya kemarin artinya Bapak Tono bangun jaringan dulu. Ya, bangun jaringan, minta tolong tadi kan? Ya. Tolong bangun jaringan. Ya itu awalnya tadi ikhlas memberikan barang dengan kawan-kawan tidak mendapatkan untung. Nah, itu yang kita garis bawahi bagikan gitu. Kalau kita jualkan ayam 1.000, ya kan? Sedangkan kita baru mulai di rumah pun kita jualkan ecerkan ayam itu paling habisnya 7 ekor laku sehari kan, 5 ekor kan. Nah, kalau nggak kita kasihkan sama kawan-kawan pedagang yang lain, walaupun tidak untung, gimana kita mau menghabiskan ayam itu? Betul. Waktu itu 1.000 itu Pak Tono
berapa lama habisnya? 1 minggu atau 1 bulan? Habis 1000 itu? Nah, itu Kemarin. yang kita harus cepat tanggap juga terhadap ayam. Ayam terutama ayam negeri kata kita orang Lahat. Orang Lahat ya. Nah, kata orang Lahat ayam negeri itu punya batas waktu. Nah, begitu sampai dia 3 hari. 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Ya. Harus Jadi, habis. Harus habis. Nah, itu. Kalau nggak habis ayam itu satu kurus. Berkurang. Ya. Berkurang beratnya. Karena ayam negeri ini kalau kita perhatikan setelah mutasi dari Palembang, setelah kita mutasikan dari Palembang kemanapun tempatnya, walaupun tidak terlalu jauh, dia udah stres. Jadi walaupun kita kasih makan apapun, tetap ayam itu tidak akan menambah timbangan. Bahkan Berarti ayam pun ada stresnya juga gitu. Pak? Stres. Ada stresnya juga. Sebelum kita stres, kita ngopi dulu. ayo minum. Pak Tono, kalau sekarang, kalau boleh tahu nih, kan kalau awal-awalnya kita hanya 1000, kalau sekarang berapa? Kan tadi bicara ada 6 rit ya. 6 rit itu artinya mobil. Ya. Mobil 1 bulan. 1 bulan 6 Nah. rit. Kalau boleh tahu berapa sih omset Pak Tono nih? Ayamnya berapa? Ya, kalau Kebutuhan. dikatakan omset kita, ya namanya kita jujur aja, istilahnya permainan ayam ini, ya kalau kita ini kalkulasinya sama hitungan judi juga kira. Nah, tapi kan apalagi sekarang ini di bulan ini bulan Suro kan, nah, kebutuhan ayam itu mungkin berkurang. Nah, cuman karena kita tertolong pelanggan dengan pelanggan, alhamdulillah sekarang ini pelanggan kita ini udah mulai dari tebing tinggi sampai ke Oku Selatan sana kan. Nah, jadi tebing tinggi Sampai Oku Selatan. Oku Selatan, bahkan sampai apa tuh? Oku Selatan tuh Liwa. Oh, sampai Liwa Lampung. Mm-mm. Oh, sampai ke Lampung juga. Ya, jadi alhamdulillah kalau memang, tapi berhubung kita kalau ayam tuh ya supirnya bagus kan, bisa ngurus ayam. Ya fluktuasinya tergantungan supir. Kalau memang ayam tuh tidak banyak mati, ya kita katakan omsetnya bisa ini kan. Dapat misalnya katakanlah 3-4 jutanya kan begitu kan, bersihnya kan begitu kan. Satu truk itu dari satu truk itu 2.160 ya kan. 2.160 ayam per satu truk. per satu truk. Jadi ya sebenarnya kan kalau masalah bicara omset ya itu rate aja. Rate aja. Ya kan 6 rate begitu. itu ya. Ya. Kalau misalnya banyak rate-nya, supirnya mampu, ya permintaan banyak, yang jelas rate-nya yang banyak Ya, kan banyak, begitu kan. ya, betul, Kalau rate yang betul. banyak otomatis omsetnya itu ngikut Banyak kan juga. begitu. Nah, itu. Oke Kak, kita kan di awal 2020, ini udah masuk 2021. Kita kan mengalami yang namanya pandemi corona ini, corona 19. Terdampak nggak dengan usaha Kak Tono sendiri? Kalau dikatakan berdampak masalah bisnis ayam, ya memang sangat berdampak karena kita ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya. Jadi otomatis ya daya beli itu menurun sekali. Nah, beda. Kalau awal corona itu 2019 ya, Januari 2019, kendalanya di corona ini memang sangat besar. Tetapi pada waktu dimulainya corona itu harga ayam ini anjlok. Harga ayam ini anjlok sehingga bahkan dampaknya dampak ke peternak. Oh, kepada peternak. Nah, kepada peternak ayam. Jadi harga ayam itu di awal corona dari 40-an ribu ya,
di awal corona itu ayam sampai 20 ribuan. Harga ayam, Harga kita ayam. gecer ayam ini 20 ribuan. Yang di tingkat petani katanya di ting- 8.000, jadi- 5.000 itu Pak ya? Nah, jadi di awal corona itu sangat dampak dengan peternak. Peternak. Jadi udah banyak peternak yang gulung tikar gara-gara dampak corona di awal corona. Tapi untuk Pak Tono sendiri tidak begitu besar ya dampaknya. Ya, tapi alhamdulillah karena kita kan supplier, penyuplai. Penyuplai. Nah, jadi kita beli ayam dengan peternak itu pada waktu itu harganya murah. Jadi otomatis kita nyuplai ke pelanggan harganya murah. Murah juga. Jadi masyarakat pun ya tidak berkeberatan kalau beli ayam 1 ekor 20.000 kan, sedangkan ikan pun 20.000 lebih kan gitu kan. Nah, jadi di situ istilahnya. Kalau kita ya dampaknya itu tadi, kalau misalnya kita bisa ambil 2 mobil 1 minggu kan, 2 mobil 1 minggu ya paling Paling satu satu mobil mobil. kan ya, itu aja dampaknya. yang dampaknya kita. Jadi istilahnya ada sekitar 50%-an juga istilahnya dampaknya. Nah, cuman itu di akhir 2019 dan awal 2020. Nah, dari 2021 ini alhamdulillah kita normal dalam arti kata. Normal, cuman daya beli masyarakat itu menurun karena harga. Kalau kita kan supplier, kita bukan menentukan harga. Ya, tidak kita berpengaruh Pak, ya, kita tidak menentukan harga. Iya. Kalau misalnya ini Harga ayam kita beli murah, kita jual iya, juga. kita jual murah, Murah. gitu kan. Jadi kan masyarakat tuh di situ pengaruhnya. Kalau Nah. ayam harganya murah, walaupun itu ya kebutuhan akan ayam tuh kuat. Begitu. Makanya alhamdulillah di 2021 ini kita juga ini merambah ke telur. Oh, Kalau telur itu karena selama ini kan kita kan alhamdulillah sebagai ini untuk tambahan usaha tadi kita tambahkan dengan telur ayam. Jadi istilahnya itu komplit lah untuk kebutuhan. Oh, jadi bukan hanya bisnis ayam nih, bisnis telur juga. Bisnis telur. Nah, ditambah lagi dengan telur karena Kalau telur itu sendiri Pak, kalau berapa rit? Satu bulannya berapa? 1 rit, 2 rit? kalau telurnya alhamdulillah 1 bulan tuh bisa 3 rit. 3 rit. Karena alhamdulillah telur ini dalam 10 hari itu 10 hari 4 sampai 5 ton lah. 4 sampai 5 ton. Iya kan? Per 10 hari. Jadi 10 sebulan hari. tuh katakanlah kita dapat 3 rit lah, 3 mobil lah. 3 kira-kira. mobil. Oh, jadi bukan hanya pengusaha ayam, pengusaha telur juga sekarang Pak Tono. Ya alhamdulillah kalau ayam memang udah dari Memang dulu. udah dari dulu. Nah, tapi Kalau kan- telur sendiri udah berapa tahun? Kalau telur sebenarnya kan telur ini sudah lama. Tapi karena dulu telur ya termasuk ayam potong, ayam putih. Ya, pokoknya kalau ayam sejenis ayam lah, mana yang cocok kira-kira Mana yang gitu. cocok? Ayam apa? Termasuk ayam peren yang berat 4 kilo sampai 6 kilo tuh 1 ekor kan. Nah, udah jalan semua. Kalau telur ini dari 2008 juga kita udah jalan, tapi jalan. karena Tapi enggak serius Pak gitu Pak. enggak serius yang kita masih fokus di ayam Di kan ayam. waktu itu. Karena waktu 2008 itu anak-anak masih dalam keadaan Masih kecil. masih menyelesaikan pendidikan. Jadi aku pilih ayam yang ini kan fokuskan kan. Jadi alhamdulillah karena sekarang udah ada yang ngerjain. Jadi, telur ini telur berjalan juga lagi. Berjalan Ya. lagi. Udah ada 2 tahun, 3 tahun mulai waktu itu. Kalau telur mulai jalan lagi corona kemana masuk corona. Oh, masuk ke 2019. 2019. Pas corona masuk kita telur dijalankan lagi. Dan Alhamdulillah sampai hari ini ya kita tetap berjalan. berjalan. Oke, Pak Tono, kira-kira apa motivasi yang ingin Pak Tono sampaikan, ingin Pak tularkan kepada pemirsa CSTV ini?
terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda yang punya kemauan, ya, jangan kita terlena dengan apapun usaha ataupun pendidikan apapun orang. Istilahnya kita tuh hanya tergantung dengan ini kemampuan kita. Saya memberikan motivasi kepada anak-anak muda dan pemirsa TV CSTV. Saya mengajak, kalaupun ini untuk berbisnis, sebenarnya modal bisnis itu tidak begitu susah, tapi modal utamanya kegigihan, kemampuan, dan kejujuran. Bukan kejujuran yang nomor satu, ya kan? Kalau jujur nomor satu udah laku, ya kan? Gigih dulu, gigih, mampu, baru kita jujur. Dengan sendirinya kalau tiga itu kita laksanakan, insya Allah kita bisa berkembang. Bukan, jangan fokus untuk mencari pekerja yang ini, bukan. Kalau kita ini akhirnya kita pekerjaan yang ini tidak dapat, kita tua-tua di jalan. Jadi saya sampaikan dengan ini motivasi saya dengan anak-anak muda, para pemirsa CSTV dan masyarakat Kabupaten Lahat, berusaha dengan gigi, kemampuan kita, tunjukkan kemampuan kita bahwa kita mampu, baru tunjukkan kejujuran. Modal usaha itu bukannya hanya uang, tapi semuanya perlu uang. Tapi yang namanya usaha, kalau kita mewujudkan yang nomor 3 itu, kita jujur ditaruhkan ke nomor 3, otomatis kita bisa maju. Kegigihan tadi. Jangan menyimpan penyakit hasad. Penyakit hasad itu dalam arti kata apa itu? Dalam bahasa Arabnya kan iri hati. Nah, itu kalau bisnis kita memang benar-benar mau murni. Tidak boleh kita bawa sifat iri hati. Nah, jadi jangan semata-mata kita bisnis itu untuk menjatuhkan si A. Tidak boleh. Kalau niat kita bisnis untuk menjatuhkan si A, bukannya orang yang dituju yang bakal jatuh, bakal menimpa kita sendiri. Makanya itu penyakit iri hati itu jangan. Yang penting kita bekerja dengan gigi, kemampuan kita tunjukkan, baru kejujuran kita buktikan. Insya Allah dengan memegang 3 rumus yang itu, insya Allah kita bisa maju dengan sendirinya, kita mandiri, bisa hidup mandiri. Saya rasa itu untuk saya sampaikan motivasi untuk anak-anak muda dan masyarakat di Kabupaten Lahat lewat CSTV. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tono. Mudah-mudahan amin, usahanya lancar, usahanya sukses dan semakin maju. Oke, itulah tadi pembicaraan kita, ngobrol pintar kita dengan narasumber kita Pak Tono. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kaula muda, khususnya Kabupaten Lahat, untuk ikut berusaha, pantang menyerah, semangat. Dan jangan lupa subscribe YouTube CSTV Official. Ikuti juga kita di Twitter, Facebook, dan Instagram. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terakhir kita ngopi Lahat.